Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal-hal yang rumit di dalam manajemen, pengembangan diri maupun bisnis. Dan di sana juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Kali ini saya akan membahas mengenai emotional quotient atau kecerdasan emosi. Teman-teman semuanya, sadar atau tidak sadar, mungkin juga terjadi pada diri kita bahwa kalau anak kita matematikanya jelek, langsung kita cari les tambahan, ikut bimbingan belajar. Kalau anak kita kimianya jelek, fisikanya jelek, cepat cari belajar tambahan. Tapi kalau anak kita akhlaknya jelek, kita tidak terlalu stres. Ini fakta. Contoh, kita akan lebih senang anak kita masuk dalam grup olimpiade matematika yang nanti akan dikirim ke luar negeri dan lain-lain, daripada anak kita ikut berkumpul mengumpulkan donasi untuk disumbangkan kepada duafa. Ini fakta. Bahwa mengenai matematika, fisika itu adalah untuk IQ. Sedangkan akhlak, kemudian bagaimana kita mengasihi orang lain itu adalah bagian daripada kecerdasan emosi. Setelah kita masuk ke dalam dunia kerja, beberapa riset menemukan bahwa ternyata IQ hanya menentukan 20% saja kesuksesan. Tapi EQ atau emotional quotient menentukan 80% kesuksesan. Di sini maka banyak tagline yang menyebutkan bahwa IQ make you higher, but EQ make you promotion. IQ hanya membuat orang diterima bekerja, tapi kecerdasan emosi membuat orang dipromosikan. Oke, oleh karena itu maka saya akan mengajak teman-teman kita tingkatkan kecerdasan emosi kita dengan cara, mari kita lihat di dalam flip chart berikut. Ada 5 faktor untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Kelima faktor tersebut dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah personal kompetensi atau kompetensi diri pribadi. Yang kedua adalah social kompetensi atau kompetensi secara sosial. Untuk menjadi bintang dengan cara meningkatkan kecerdasan emosi, di dalam bagian personal competence ada 3 hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah self-awareness, self-regulation, dan motivation. Ini masuk ke dalam bagian personal competence. Ketiga faktor ini sangat-sangat berkaitan. Salah satu contoh, dan saya akan coba jelaskan apa makna dari kata-kata berikut ini. Self-awareness artinya kita harus mengerti siapa diri kita. Apa kelebihan kita? Apa kelemahan kita? Ini harus clear dulu. Sedangkan di self-regulation adalah bagaimana cara kita merespon daripada impuls yang datang kepada diri kita. Salah satu contoh di dalam self-regulation adalah kulit kita ini berfungsi sebagai termoregulator. Artinya apa? Kulit ini akan berfungsi kalau cuaca dingin di luar, dia akan berfungsi untuk menghangatkan badan. Tapi kalau cuaca panas di luar, si kulit ini akan berfungsi untuk mendinginkan badan. Oleh karena itu, maka kemampuan kita di dalam self-regulation, kita akan mencoba seberapa kita akan merespon kalau ada orang yang menghina kita, dan bagaimana cara merespon kalau ada orang yang memuji kita. Ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengerti tentang keberadaan kita. Kemudian, yang ketiga adalah faktor motivation. Salah satu contoh. Ada orang yang memberikan statement pada kita,
kamu itu manajer kok bahasa Inggrisnya jelek misalnya. Dari sini, self-regulation akan memberikan respon. Kalau self-regulation kita jelek, kita akan marah. Tapi kalau self-regulation kita bagus, ini akan dijadikan motivasi untuk introspeksi, apa betul Inggris saya kurang bagus, bahasa Inggris saya? Dijadikan bahwa kalau gitu maka saya punya motivasi sekarang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Ini salah satu. Sehingga di dalam personal kompetensi ini, ketiga faktor ini sangat-sangat berkaitan. Keberadaan, kelemahan, dan kekuatan kita, bagaimana kita merespon dari apa yang terjadi dari luar ke dalam diri kita, dan juga bagaimana kita memotivasi diri kita. Sisi yang kedua adalah social competence. Punya dua faktor di sini, ya adalah social skill dan empathy. Empathy adalah bagaimana cara kita merasakan atau bagaimana cara kita merespon dengan melihat atau memakai baju orang lain. Sebelum kita menyatakan sesuatu, kita mengintrospeksi, kalau kita dibegituin sama orang lain, sakit nggak ya? Sakit hati tidak? Oleh karena itu maka, oke, saya tidak akan seperti itu untuk orang tersebut. Pada saat kita ingin melakukan suatu aktivitas, memberikan donasi kepada doa apa, kita akan merasakan, ini sedang suasana lagi sulit, alangkah baiknya kita akan bantu. Dari sisi empati ini akan melahirkan kemampuan sosial yang harus kita tingkatkan di sini. Oleh karena itu maka, dengan empati yang tinggi, kita akan memiliki keterampilan untuk bergaul di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka, 5 faktor ini sangat dominan sekali untuk bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosi kita. Jadi kalau saya bisa summary-kan, 2 faktor, yang pertama adalah tingkatkan personal kompetensi kita, tingkatkan sosial kompetensi kita, bagaimana kita mengetahui self awareness kita, kekuatan kelebihan kita, dan juga kelemahan, bagaimana kita merespon, bagaimana kita memotivasi diri, juga kita berempati, dan kita bagaimana kita bergaul. Insya Allah, kalau kita bisa memahami dan menjalankan ini, kita akan mencoba meningkatkan emosional kita. Sehingga, kalau kita mampu untuk ini, tidak akan terlalu berbangga hati kalau mendapat pujian, dan tidak terlalu sakit hati kalau mendapat cacian, sebab cacian dan pujian adalah ujian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video belajar bareng Kang Kenan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.